Palembang, Media Raja Wali News. Kepolisian Daerah, Polda Sumatera Selatan, Sumsel, berhasil mengungkap kasus pengoplosan bahan bakar minyak, BBM, ilegal di Jalan Lintas Prabu Mulih Muara Enim. Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selain mengungkap kasus pengoplosan BBM ilegal, anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel bersama tim BPH Migas turut mengamankan 6 pelaku berinisial SA, 41, TR, 40, ED, 53, HO, 41, LE, 41, dan T, 50. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Tony Harmanto MH mengatakan bahwa ungkap kasus yang dilakukan merupakan tim gabungan antara anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel dengan tim dari BPH Migas. Dengan kasus yang berhasil kita ungkap ini, Polda kita menjadi Polda pertama melakukan penegakan hukum terkait kasus pengoplosan BBM ilegal yang dipandang besar, ujarnya, Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Saat ini para pelaku sedang diperiksa dan pengembangan terkait keterlibatan korporasi yang berlindung dalam kasus tersebut. Yang jelas kita tidak hanya menggunakan Undang-Undang Migas tapi juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Pencurian Uang dan Masalah Pajak, tambahnya. Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol M. Barli Ramadhani mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berkat informasi dari BPH Migas mengenai kegiatan pengoplosan BBM ilegal di Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Sehingga pada Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel bersama tim BPH Migas berhasil mengamankan 6 orang pelaku. Selain mengamankan pelaku, anggota kita bersama tim BPH Migas turut diamankan barang bukti berupa 2 unit mobil tangki berkapasitas 16.000 liter bertulikan PT Pali Lau Mandiri yang bermuatan BBM oplosan. Kemudian 5 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter bertulikan PT Pali Lau Mandiri yang juga bermuatan BBM oplosan. Dan 1 tangki penyimpanan di dalam pabrik berisikan 10 ton minyak. Dan berhasil menyita 108 ton minyak. Selain itu juga kita mengamankan beberapa barang hingga mesin pembuatan BBM oplosan tersebut, bebernya. Atas ulahnya para pelaku dikenakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dalam kegiatan press release yang dilakukan di Mapolda Sumsel lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya memberikan penghargaan kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Tony Harmanto, dan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol M. Barli Ramadhani atas pengungkapan yang dilakukan. Reporter Liputan, Bakri, Tim Raja Wali.
Lagi bang, izin Jenderal maju Jenderal. Mundur. Ya. Dari Sekayu ya Pak ya. Sebenarnya waktu yang Bapak ungkap kemarin yang di Dulu udah dapat mundur. Ya, kita dalami lagi ya, karena memang kan sumbernya pasti akan kita cari tahu nanti. Apakah memang dari sumur-sumur yang dibuat lagi di sana berasa yang dibuat oleh masyarakat di daerah Banyuasin. Pak, Izin Jenderal maaf bisa maju Jenderal. Pertamina tadi seperti apa Pak? Gimana Pak? Terkaitan Pertamina tadi seperti apa? Ini kan mengingat kan tadi ditemukan 10 ton minyak solar dari Pertamina. Nah, sebenarnya pendistribusian dari itu sendiri, maksudnya kerjasamanya sama perusahaan yang ditemukan ini seperti apa? Coba Pak Bali bisa kita di dalam itu masih di dalam pendalaman ya. Evaluasi di dalam. itu dijual dengan harga atau ini Harga industri. Harganya industri ya, harga industri. Hasilnya tadi lebih bening dia, bagus itu. kalau efek dari penggunaan BBM oplosan ini apa? Labnya nanti ya belikan, ya, lab migasnya nanti. Jenderal mungkin ini dijual juga ke Pulau Jawa atau siapa Jenderal? Ya nanti masih kasih lokal ya. Izin Jenderal. Banyak kan perusahaan-perusahaan di sana. Apakah ada oknum yang terlibat? Kita masih sembarangan, masih dalam. 6 tersangka apakah berdomisili di Sumsel atau di luar Sumsel? Polres Selatan ya. Tahu bocoran dikit itu efek yang digunakan dari konsumen setelah minyak oplosan ini Bu, dari migas seperti apa Bu? Ya tentunya karena itu tidak sesuai standar, itu lama-kelamaan mungkin akan bisa merusak mesin, kurang lebih seperti itu ya kalau digunakan untuk industri. Karena itu kan standar mutunya itu kan pasti kualitasnya di bawah dari yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Pasti lambat laun akan merusak juga. Aktivitas seperti ini kerugian negara tidak hanya di Sumatera Selatan tapi di Indonesia sudah terkalkulasi Bu berapa kerugian yang bisa ditimbulkan aktivitas seperti ini. Kalau soal kalkulasi ini masih kita hitung ya. Jadi kemungkinan memang ada di wilayah lain gitu. Itu yang akan kita cari terus ya untuk penyalahgunaan ini. Karena ini kan menjadikan BBM bersubsidi itu tidak tepat.